Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi di Setiawan Official. Lama sekali kita tidak bisa buat konten ya karena kesibukan dan lain sebagainya. Dan bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan dan diberi kemudahan untuk melakukan apapun rencana teman-teman, apapun yang teman-teman lakukan, yang kamu lakukan, yang Anda lakukan, semua diberi kemudahan dan ya bisa berjalan dengan lancar. Ataupun itu misalkan tidak bisa berjalan dengan lancar, ya kita syukuri, kita nikmati, dan kita selalu diberikan hati yang luas, yang kuat untuk menerimanya setelah yang satu ini. Baik, ini konten santai. Kenapa saya ingin membuat konten? Karena saya tergelitik dengan satu konsep atau satu ilmu yang itu nanti insya Allah bisa membuat kita lebih baik di kedepannya, membuat kita lebih santai, membuat kita lebih sering untuk bisa merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tentunya mengenal diri. Banyak di antara kita yang belum mengenal diri kita sendiri. Banyak di antara kita yang mungkin belum tahu siapa kita sebenarnya. Mulai dari karakter kita itu bagaimana, mulai dari sifat kita itu sebenarnya bagaimana, kita tuh orang yang bagaimana kita itu bisa mengenalkan diri kita kepada diri kita sendiri sebenarnya. Dan mengenal diri bukan hal yang mudah. Mengenal diri butuh waktu yang sangat lama, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Bahkan banyak di antara kita yang mungkin umurnya sudah banyak, sudah dewasa, sudah tua gitu ya, tapi belum mengenal dirinya sendiri. Alhasil di kehidupannya dia sering mengeluh, dia sering bad mood, dia sering marah, dia sering tersinggung, dia sering apapun itu, hal-hal negatif yang dipancarkan oleh dirinya. Mengenal diri adalah salah satu cara atau metode atau ilmu yang itu bisa membuat kita lebih santai, lebih bahagia, seperti yang tadi saya omongkan. Jadi video ini mungkin tidak terlalu panjang karena saya ingin membahas sedikit tentang mengenal diri. Saya juga masih belajar teman-teman. Jadi apapun yang saya omongkan nanti belum tentu itu benar dan belum tentu itu sesuai dengan keadaan teman-teman yang sekarang lagi nonton video ini. Sebelum pembahasan lebih lanjut, ini masih suasana Hari Raya Idul Kurban, dan semoga yang sudah kurban di tahun ini bisa diterima kurbannya, bisa bermanfaat bagi orang lain, dan niatnya juga bisa diterima oleh Tuhan. Yang belum bisa berkorban, ya semoga tahun depan bisa berkorban. Karena bagaimanapun juga kita meneladani ajaran-ajaran agama, diusahakan untuk bisa berkorban kalau mampu. Kalau hari ini atau tahun ini belum bisa, ya semoga tahun depan gitu. Ini konten santai teman-teman, jadi sambil ngopi biar nggak salah paham. Banyak di antara kita yang belum mengenal diri kita. Mengenal diri itu artinya kita tahu sifat kita, kita tahu karakter kita tahu respon kita pada saat kita menerima apapun yang terjadi di luar diri kita kepada kita. Beberapa kali sering muncul kepada kita, beberapa kali sering terjadi kepada kita pemberitahuan atau informasi tentang diri kita dari orang lain. Kamu tuh orangnya gini loh, kamu tuh orang yang sombong, kamu tuh orang yang pemarah, kamu tuh orang yang gampang bad mood, kamu tuh orang yang gampang tersinggung, kamu tuh orang yang banyak sekali dari orang lain kepada diri kita. Tapi kita tidak mau menerima itu kalau itu negatif. Catatan kalau itu negatif, tapi kalau itu baik, kamu tuh orangnya baik, kamu tuh orangnya penyayang, kamu tuh orang yang sabar, kita langsung mengakui itu. Padahal tidak mungkin diri kita itu sepenuhnya baik. Pasti ada salahnya, pasti ada kurangnya, pasti ada negatifnya. Tapi pada saat orang lain ngomong kepada kita tentang diri kita yang positif, itu kita langsung menerima dan mengakui itu. Sebaliknya, kalau orang lain itu menilai kita atau memberitahu informasi tentang diri kita yang negatif, kita langsung
tolak mentah-mentah. Saya tidak sombong kok orangnya, saya orangnya santai kok, saya orangnya sederhana kok, saya orangnya tidak pemarah kok. Benar nggak? Ada yang merasakan seperti itu? Bisa jadi itu adalah salah satu cara Tuhan untuk memberitahu kepada kita bahwa kita itu seperti ini loh. Kalau yang datang positif, ya kita introspeksi lagi, apakah saya benar-benar sudah penyabar misalkan, apakah saya sudah benar-benar menjadi orang yang tidak sombong dengan apapun yang saya lakukan, entah itu perlakuan saya, entah itu omongan saya, entah itu apapun. Kalau yang datang negatif, ya kita introspeksi lagi. Oh, mungkin benar yang dia katakan, kalau saya ini mungkin masih pemarah, masih gampang ngambek, masih gampang tersinggung. Mungkin benar. Apakah itu benar? Nah, itu untuk bahan introspeksi sebenarnya. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak mengenal atau belum mengenal diri kita sendiri, akan sulit, teman-teman. Banyak kita berkata atau banyak kita mempunyai keinginan, kita ingin merubah seseorang, kita ingin merubah orang itu menjadi baik misalnya. Sedangkan untuk merubah seseorang itu kita harus kenal dengan orang itu. Gak bisa tiba-tiba kita baru kenal, belum kenal, hanya tahu namanya, ketemu pun baru sekali dua kali, kita sudah berkeinginan untuk merubah orang itu, sedangkan kita belum kenal diri kita sendiri. Pernah saya bahas di konten yang lalu tentang stoikisme, bahwasanya kita tidak bisa mengontrol atau kita tidak bisa mengendalikan hal apapun itu di luar diri kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah pemikiran dan rencana tindakan kita. Kita tidak bisa merubah orang lain kalau kita belum kenal diri kita sendiri. Poinnya seperti itu, teman-teman. Jadi pada saat kita ingin merubah orang lain atau berkeinginan untuk merubah orang lain, paling tidak berusaha untuk mengubah orang lain, meskipun hasilnya nanti Tuhan yang akan merubahnya, setidaknya kita berkontribusi lah, kita nyumbang, kita urun rembuk untuk membuat orang itu lebih baik. Syaratnya kita harus kenal diri kita sendiri. Kalau kita sudah kenal diri kita sendiri, kita tahu apa yang bisa kita kendalikan, kita tahu apa yang ada di kontrol kita atau kendali kita, dan kita tahu apa yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Ucapan orang lain, perlakuan orang lain kepada kita, itu tidak bisa kita kendalikan. Ada orang menghina kita, ada orang menyeboh kita, ada orang memfitnah kita, apapun itu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah pemikiran dan rencana tindakan atau reaksi, aksi yang kita munculkan pada saat ada seperti itu. Itu yang bisa kita kendalikan. Jadi kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, kita sudah tahu konsep itu, bahwasanya tidak semua hal bisa saya lakukan, tidak semua hal bisa saya kendalikan. Yang hanya bisa saya kendalikan adalah sikap saya, pemikiran saya, rencana tindakan atau tindakan saya. Kalau itu kita sudah paham, apapun yang kita lakukan, apapun tindakan kita, apapun pemikiran kita, bagaimana caranya itu bisa berdampak pada orang itu, bagaimana caranya itu bisa ngefek ke orang itu nanti ada sedikit kontribusi, kita bisa merubah pemikiran dia, minimal pemikiran dia. Dan mengenal diri ini sangat sulit sekali kalau kita tidak mempunyai kesadaran yang maksimal. Karena mengenal diri ini kita harus tahu nih, kita seperti apa, latar belakang kita seperti apa, kita sifatnya seperti apa. Kalau kita sudah bisa itu, nanti apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu, kita bisa memunculkan reaksi diri kita kepada keadaan atau kejadian itu lebih santai, dan kita lebih bisa bahagia dengan hal-hal kecil. Kita lebih bisa bahagia, kita nggak gampang marah meskipun dicemooh orang lain, kita nggak gampang bad mood meskipun di bad mood di orang lain. Ya, sekali dua kali wajar lah, itu untuk proses belajar kita. Banyak orang yang tidak mengenal atau belum mengenal diri sendiri, sehingga untuk bergaul pun sulit, untuk akrab dengan orang lain sulit, di dunia pekerjaan juga sulit, di dunia sekolah mungkin, kuliah juga sulit bergaul, sulit mencari informasi, sulit mencari rekan bisnis, sulit mencari rekan kerja, sulit berhubungan baik dengan orang lain. Bukan berarti karena orang lain itu tidak cocok dengan kita, tapi kita belum mengenal diri kita sendiri, sehingga kita sulit untuk menempatkan diri kita
kepada orang-orang yang mungkin notabene pemikirannya berbeda, kepada orang-orang yang baru kita kenal yang latar belakangnya berbeda, pada orang-orang yang baru kita kenal yang tingkat kesadarannya, tingkat kedewasaannya berbeda dengan kita. Karena kita belum mengenal diri kita sendiri. Kita seperti apa? Saya seperti apa? Saya ini orangnya seperti apa? Saya ini cocoknya di mana? Saya ini, itu salah satu faktor untuk mengenal diri sendiri. Mengenal diri. Kita tidak bisa membawa diri kita. Kita tidak bisa memposisikan diri kita di posisi yang pas kalau kita belum kenal dengan diri kita sendiri. Itu untuk mengenal diri. Bagaimana caranya untuk mengenal diri kita sendiri? Biasanya saya lakukan adalah meditasi, teman-teman. Meditasi itu diam, ngobrol dengan diri kita sendiri. Diam itu adalah, meditasi adalah salah satu cara untuk bagaimana kita bisa tanya jawab dengan diri kita sendiri. Bahasa gampangnya introspeksi lah. Apakah saya seperti ini? Kamu tuh maunya seperti apa sih? Ngobrol dengan diri sendiri. Itu introspeksi atau meditasi ya. Duduk tenang, bersila bisa, badan tegak, santai, nafas diatur. Baru kita ngobrol dengan diri kita sendiri. Wahai diriku, atau selamat pagi diriku, selamat malam diriku. Apakah kamu hari ini baik-baik saja? Apakah kamu hari ini ada masalah? Coba tolong cerita kepadaku. Nanti dia akan muncul omongan-omongan, saya hari ini seperti ini, saya hari ini seperti ini. Ngobrol. Itu dalam rangka untuk mengenal diri sendiri, tidak hanya mengenal orang lain. Meditasi yang pertama. Yang kedua, banyak baca atau melihat video-video tentang yang saya lakukan ya biasanya ya. Nanti bisa teman-teman tiru atau teman-teman ikuti, tapi kalau enggak ya ada metode lain banyak yang itu cocok dengan diri teman-teman, dirimu sendiri, yang cocok dengan dirimu sendiri. Atau melihat video-video tentang filosofi, filsuf Sokrates, filsuf luar yang mungkin pemikirannya itu kadang membuat kita, loh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Banyak belajar ini, banyak belajar, baca buku, lihat video-video di YouTube, di TikTok, banyak video-video tentang filsuf atau filosofi, entah di filosofi Islam atau filosofi Barat, filosofi luar sana banyak. Itu salah satu caranya yang sering saya lakukan. Kalau teman-teman mungkin cocok atau sependapat ya silahkan dicoba. Dan teman-teman, untuk mengenal diri, intinya mengenal diri sangat penting untuk diri kita sendiri, agar kita bisa menempatkan diri kita di situasi manapun, agar kita dengan pas bisa merespon, bisa melakukan reaksi yang pas keadaan apapun yang menimpa diri kita. Sedih, senang, bahagia, sumpek, ada masalah, apapun itu, respon kita bagaimana tergantung seberapa jauh kita mengenal diri kita sendiri. Mengenal diri juga bisa memudahkan kita untuk menggapai cita-cita kita, untuk kita lebih cepat bahagia, lebih sering bahagia meskipun dengan hal-hal kecil. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.